Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan ukuran tendensi sentral. Untuk yang pertama, terkait dengan pengertian. Ukuran tendensi sentral adalah setiap pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu data. Selain itu, juga ada yang berpendapat bahwasanya ukuran tendensi sentral adalah nilai tunggal yang digunakan untuk menggambarkan rata-rata dari suatu data atau untuk mewakili nilai-nilai dari sampel maupun populasi. Dan yang terakhir, juga ada yang berpendapat bahwasannya ukuran tendensi sentral diartikan sebagai pusat dari distribusi yang meliputi mean atau rata, kemudian median atau nilai pembatas separuh data atau nilai tengah data, dan modus, yaitu nilai atau ukuran yang sering muncul. Nah, berdasarkan pendapat-pendapat tadi, dapat disimpulkan bahwasanya ukuran tendensi sentral itu adalah ukuran yang mewakili kumpulan data, baik itu berupa rata-rata atau berupa nilai tengah maupun berupa nilai yang sering muncul atau modus. Selanjutnya, terkait dengan jenis-jenis dari ukuran tendensi sentral. Nah, untuk ukuran tendensi sentral dapat mewakili data pada sampel maupun populasi. Nah, untuk penentuan suatu data itu bisa dikatakan data populasi ataupun data sampel itu berdasarkan tujuannya. Apakah data tersebut akan diperumum atau digeneralisasi atau tidak. Tetapi bukan berdasarkan besar kecilnya ukuran data. Jadi untuk menentukan batas kapan itu data dikatakan populasi dan kapan data dikatakan sebagai sampel, itu bukan berdasarkan besar kecilnya data, tetapi didasarkan pada tujuannya. Apakah data itu nanti akan diperumum atau digeneralisasi ataukah tidak. Nah, sebagai contoh, untuk yang pertama, seorang guru yang hanya ingin melihat nilai rata-rata dari nilai sejarah siswa kelas 1A yang hanya terdiri dari 30 siswa. Nah, dari sini kan jelas ada seorang guru yang dia itu hanya ingin mencari nilai rata-rata dari nilai sejarah yang total dalam satu kelasnya itu hanya 30 siswa. Nah, karena lingkupnya hanya lingkup kecil, tapi ini sifatnya menyeluruh dari semua eh, data yang ingin diamati, maka 30 siswa ini sudah termasuk populasi. Jadi meskipun kecil tetap dianggap populasi karena memang ya populasinya sekecil itu, seperti itu ya. Nah, sedangkan berbeda dengan yang B. Kalau yang B itu kan seorang peneliti yang berkeinginan mengetahui rata-rata tinggi badan siswa kelas 6 di Indonesia dan kemudian mengambil 1.000 siswa kelas 6 SD yang mewakili atau disebut dengan sampel. Nah, dari sini juga tampak jelas bahwasannya ada seorang peneliti ingin meneliti tinggi badan siswa kelas 6 SD seluruh Indonesia. Nah, tentunya kan itu merasa atau kesulitan ya untuk meneliti semua siswa kelas 6 SD yang ada di Indonesia. Nah, maka dari itu diambillah 1.000 siswa. 1.000 siswa ini yang mewakili dari siswa kelas 6 SD di seluruh Indonesia. Nah, maka dari itu karena adanya pengambilan data yang mewakili atau yang representatif dari populasinya, maka disebut data ini adalah data sampel. Nah, secara garis besar dari dua contoh ini kan tampak jelas. Untuk yang pertama, yang A itu kan 30, sedangkan yang B itu adalah 1.000. Kalau dibandingkan, tentunya kan lebih besar yang B. Tapi kenapa B tetap dikatakan sebagai sampel? Karena 1.000 ini diambil untuk mewakili populasi dari seluruh Indonesia. Sedangkan untuk yang A, ini tetap populasi karena 30 ini sudah merupakan seluruh data dan tidak sebagai data yang mewakili data yang lain. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk jenis-jenisnya, untuk tendensi sentral di sini dibagi menjadi tiga, yaitu mean, median, dan modus.
Selanjutnya, yaitu kita akan membahas terkait dengan min. Min itu adalah nilai rata-rata dari suatu data. Nah, untuk nilai rata-rata dari suatu data di sini dibedakan menjadi dua, yaitu ada data tunggal maupun data bergolong. Untuk data tunggal, rumus dari min yaitu sigma xi dibagi dengan n, di mana I itu berjalan dari 1 sampai N. Nah, untuk sigma itu artinya adalah penjumlahan secara berurutan sebanyak data yang diketahui. Jadi kalau misalkan datanya ada 1 sampai 10, maka ya X1 tambah X2 tambah X3 sampai dengan X10. Begitu seterusnya. Nah, di sini terdapat lambang X bar maupun mu. Nah, di sini hanya membedakan terkait dengan data yang diteliti. Kalau untuk X bar ini adalah data pada sampel, sedangkan untuk mu itu adalah data dari populasi. Jadi untuk rumusnya itu sama, tetapi lambangnya berbeda. Kalau X bar itu adalah rata-rata pada sampel atau menggunakan data sampel, sedangkan untuk mu itu adalah rata-rata yang menggunakan data populasi. Tapi untuk rumusnya itu sama. Nah, selanjutnya rumus min dari data bergolong. Rumusnya yaitu sigma FIXI dibagi sigma FI, di mana I itu berjalan dari 1 sampai N. Jadi caranya sama. Nah, untuk rumusnya, kalau kita jabarkan, karena sifat dari sigma itu adalah penjumlahan secara beruntun, maka X1 dikali F1 ditambah X2 dikali F2 sampai seterusnya sebanyak datanya, sehingga Xn dikali Fn. Kemudian dibagi F1 tambah F2 tambah F3 sampai dengan Fn. Nah, untuk keterangannya, X bar maupun mu itu adalah min. Bedanya seperti tadi, kalau X bar itu pada populasi, kalau X bar itu pada sampel, sedangkan mu itu pada populasi. Sedangkan untuk N itu adalah banyak nilai data, jadi banyaknya data secara total. Sedangkan untuk XI itu adalah nilai ke I atau nilai data ke I. Jadi misalkan ada data itu 2, 4, 8, maka X1 atau data kesatunya adalah 2. X2 atau data kedua itu adalah 4. X3 atau datum ketiga itu adalah 8. Begitu seterusnya. Sedangkan untuk FI itu adalah frekuensi. Jadi frekuensi dari data tertentu. Misal, ada data 2, 2, 4, 4, 5. Maka XI-nya sama dengan 2, sedangkan F1-nya itu sama dengan 2, karena X1-nya ada 2. Kemudian X2 itu sama dengan 4. Nah, 4-nya juga ada 2. Berarti F2-nya sama dengan 2. Untuk X3-nya sama dengan 5. Sedangkan untuk F3-nya sama dengan 1. Karena 5-nya hanya ada 1. Nah, seperti itu. Selanjutnya, terkait dengan median. Jadi median itu adalah nilai tengah suatu data setelah diurutkan. Jadi perlu diperhatikan, langkah pertama dalam mengerjakan median itu adalah data harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, untuk kecenderungannya, data itu diurutkan dari yang kecil menuju data yang terbesar. Jadi ketika kita memperoleh suatu soal atau ada data, ketika kita diminta untuk mencari median, langkah pertama adalah harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya seperti halnya min, untuk median di sini juga ada dua, yaitu untuk data tunggal dan yang kedua adalah data bergolong. Nah, untuk median data tunggal di sini dibagi menjadi dua, yaitu untuk data yang jumlahnya ganjil dan yang kedua adalah untuk data yang jumlahnya genap. Nah, sebelum masuk ke rumus median ini, eh, setelah kita mengurutkan data, maka langkah selanjutnya kita harus menentukan letak mediannya dulu. Jadi setelah kita mengurutkan data dari kecil menuju besar, kemudian kita menentukan letak mediannya. Nah, untuk letak mediannya di sini ada dua, yaitu untuk X
dengan indeks 1/2 dikali N ditambah 1, dan X dengan indeks 1/2 dikali dengan N. Nah, setelah kita mengetahui letaknya, barulah kita mencari nilai dari mediannya. Jika datanya itu ganjil, maka mediannya diperoleh dari data pada urutan ke X dengan indeks 1/2 dikali N ditambah 1. Kalau N-nya ganjil, maka mediannya diperoleh dari data dengan urutan setengah dikali data urutan X dengan indeks 1/2 ditambah data dengan indeks 1/2 N ditambah 1. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita akan membahas pada contoh soal, pada slide-slide setelah ini ya. Selanjutnya, terkait dengan data bergolong. Untuk rumus data bergolong pada median itu adalah B ditambah P dikali 1/2 N dikurangi F dibagi Fn. Sedangkan untuk keterangannya, untuk ME itu adalah median, untuk N itu adalah banyak nilai data. Jadi banyaknya semua data. Untuk B itu adalah tepi bawah kelas median. Jadi setelah kita menentukan data tengah-tengahnya atau urutannya, pada urutan keberapa mediannya, baru kita menentukan tepi bawah dari kelas median tersebut. Kemudian P itu adalah panjang interval kelas. Sedangkan untuk F itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sedangkan untuk Fm itu adalah frekuensi kelas median. Nah, dari sini tampak jelas bahwasannya ketika kita diminta untuk mencari median dari data bergolong, maka datanya harus diubah dulu ke dalam tabel distribusi frekuensi data bergolong. Jadi data bergolong ini kita langkah pertama harus dibuat tabel dulu. Tabel distribusi data bergolong. Jadi agar lebih memudahkan. Jadi ketika ada data yang jumlahnya sangat banyak, kemudian kita tentukan dulu tabel distribusi data bergolongnya, harus setelah itu kita bisa menentukan nilai dari median dari data tersebut. Selanjutnya yaitu tentang modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang paling banyak muncul. Nah, di sini juga dibagi menjadi dua untuk modus, ada modus data tunggal dan modus data bergolong. Nah, untuk modus data tunggal, cara mencarinya yaitu nilai data dengan frekuensi paling banyak. Jadi ketika datanya muncul paling banyak, maka langsung jelas itu adalah sebagai modusnya. Sedangkan untuk data bergolong, langkahnya sama seperti dengan median tadi. Jadi langkah pertama harus diurutkan dulu agar lebih memudahkan. Nah, setelah itu data harus diubah ke dalam tabel distribusi frekuensi data bergolong. Jadi harus diubah menjadi tabel distribusi frekuensi data bergolong. Nah, fungsinya seperti yang saya jelaskan tadi untuk memudahkan dalam perhitungan dari rumus yang ini. Rumus modus dari data bergolong. Nah, untuk keterangannya, MO itu adalah menyatakan modus. B itu adalah tepi bawah kelas modus. P itu adalah panjang interval kelas. B1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan untuk D2 itu adalah juga selisih, yaitu dengan kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Nah, di sini perlu saya garis bawahi, selisih dengan kurang itu berbeda. Jadi selisih dengan kurang adalah berbeda. Selisih dengan pengurangan itu adalah berbeda. Kalau selisih itu selalu menghasilkan positif. Jadi misalnya selisih antara 3 dengan 1, maka pasti besar dikurangi yang kecil. Jawabannya pasti 2. Kalau untuk pengurangan itu kan bisa 3 dikurangi 1 sama dengan 2, atau 1 dikurangi 3 sama dengan negatif 2. Jadi bedanya kalau selisih itu adalah pasti
nilai yang besar dikurangi nilai yang kecil sehingga nilainya selalu positif untuk selisih. Tetapi kalau untuk pengurangan nilainya bisa positif, bisa negatif. Nah, selanjutnya untuk lebih memudahkan terkait dengan penjelasan yang sudah tadi, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, dari sini untuk yang pertama ada contoh soal untuk data tunggal. Diketahui data sebagai berikut, yaitu ada 0, 2, 5, 2, 1, 6, 4, 3, 4, 2. Kemudian diminta untuk mencari median, min, median, dan modus. Nah, langsung saja kita masuk ke penyelesaian. Nah, langkah pertama akan lebih memudahkan, maka dari data yang awal tadi harus kita urutkan dari kecil menuju ke besar. Jadi diurutkan dari data yang kecil, sampai data yang terbesar. Sehingga diperoleh 0, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Nah, yang pertama kita diminta untuk mencari median. Median tadi rumusnya adalah sigma xi, di mana i itu berjalan dari 1 sampai n. Nah, karena n-nya ada 10, datanya ada 10, maka nanti ada x1 sampai dengan x10. Berarti untuk 0 di sini adalah x1, 1 adalah x2, 2 ini x3, ini x4, x5, x6, x7, x8, x9, dan x10. Nah, tinggal kita jumlahkan, kemudian dibagi 10. Nah, 10 ini diperoleh dari menghitung dari setiap datanya ini kan ada 10, maka 10. Sehingga hasilnya 29 dibagi 10, yaitu 2,9. Ini untuk min. Selanjutnya, yang kedua yaitu terkait dengan median. Nah, untuk median tadi kan ada dua, ada median dengan n-nya ganjil dan median dengan n yang genap. Nah, karena di sini n-nya 10, maka mediannya adalah median dengan data genap. Nah, untuk rumusnya kita harus mencari urutannya dulu. Nah, urutan yang pertama yaitu x dengan indeks 1/2 n ditambah 1 sama dengan x 1/2, n-nya itu 10 ditambah 1 berarti 11. Berarti x dengan indeks 1/2 dikali 11, jawabannya x dengan indeks 5,5. Nah, 5,5 ini kita bulatkan, kita lakukan pembulatan sehingga diperoleh x6. Nah, untuk satunya yaitu x dengan indeks 1/2 dikali dengan n, yaitu x dengan indeks 1/2 kali 10 sehingga diperoleh x5. Nah, setelah kita peroleh urutannya yaitu x6 dan x5, maka dapat dijelaskan bahwa median terletak di antara urutan data ke-5 dan data ke-6. Sehingga untuk nilai mediannya adalah x1, setengah dikali x5 ditambah x6. Berarti 1/2 dikali dalam kurung ya x5. Berarti kan urutan kelima. Data kelima itu adalah 2 ditambah data ke-6 itu adalah 3. Berarti 1/2 dalam kurung 2 ditambah 3. Berarti sama saja ini adalah setengah dikali dengan 5, sehingga diperoleh 2,5. Seperti itu. Selanjutnya untuk yang ketiga, karena frekuensi terbanyaknya adalah 2, angka 2, jadi angka 2 di sini kan munculnya 3 kali. 1, 2, 3. Sedangkan untuk yang lainnya itu kan frekuensinya tidak ada yang melebihi 3 atau sama dengan 3, sehingga modusnya yaitu data yang paling sering muncul atau frekuensi terbanyaknya yaitu 2. Nah, selanjutnya kalau yang awal tadi kita sudah membahas terkait dengan contoh soal data tunggal, sekarang kita akan membahas untuk contoh soal data bergolong. Nah, dari sini tampak jelas bahwasannya diketahui tingkat kecerdasan dari 50 anak tampak seperti pada tabel berikut. Jadi dari sini lebih memudahkan ya, karena untuk datanya sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data bergolong. Nanti kalau misalkan ada soal ataupun data yang masih secara mentah, maka
untuk menentukan min, median, modus data bergolong, data tersebut harus diurutkan dulu, kemudian diubah ke dalam tabel distribusi frekuensi data bergolong seperti ini dulu, baru bisa masuk ke mencari min, median, maupun modus. Nah, dari sini tampak jelas terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti terdapat 7 interval kelas. Di mana untuk kelas dengan frekuensi terbanyak itu adalah 14, yaitu pada kelas keempat, pada interval ke 110 sampai 119. Nah, untuk frekuensinya ketika kita total itu jumlahnya adalah 50. Nah, dari sini yang ditanyakan adalah tentukan nilai dari min, median, maupun modusnya. Nah, langkah awal untuk menyelesaikan min, median, modus data bergolong, maka kita harus membuat tabel kerja. Nah, apakah kita wajib membuat tabel kerja dalam menyelesaikan min, median, modus data bergolong? Jawabannya tidak harus atau tidak wajib. Tetapi untuk lebih memudahkannya, maka dianjurkan untuk menentukan tabel kerjanya dulu. Nah, dari sini untuk kolom pertama adalah tingkat kecerdasan. Tingkat kecerdasan. Seperti pada slide dilihat ada 7 interval kelas. Selanjutnya adalah frekuensi. Frekuensinya ada 7 juga. Selanjutnya adalah frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif di sini adalah frekuensi kumulatif kurang dari yang digunakan. Nah, mengapa untuk frekuensi kumulatif ini tidak menggunakan kelas bayangan seperti yang kemarin waktu kita membahas terkait dengan penyajian data dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk diagram? Karena pada penjelasan ini atau pada pembahasan ini kita tidak membutuhkan itu, sehingga kita tidak perlu mencari atau menambahkan satu kelas sebagai kelas bayangan. Nah, untuk frekuensi kumulatifnya untuk kelas pertama itu kan 2. Nah, selanjutnya adalah 8. Jadi 8 ini diperoleh dari 6 ditambah 2. Selanjutnya 18. 18 ini diperoleh dari 8 ditambah 10. Kemudian 32. 32 itu diperoleh dari 18 ditambah 14. Kemudian 41. 41 itu diperoleh dari 32 ditambah 9. Kemudian 48 diperoleh dari 41 ditambah 7. Dan terakhir adalah 50 diperoleh dari 48 ditambah 2. Seperti itu. Kemudian titik tengah. Nah, titik tengah di sini cara mencarinya adalah batas bawah setiap kelas ditambah batas atas setiap kelas dibagi 2. Contoh untuk interval kelas yang pertama, untuk titik tengahnya itu adalah 84,5. Nah, ini diperoleh dari batas bawah kelas pertama itu adalah 80 ditambah batas atasnya adalah 89 dibagi dengan 2 sehingga diperoleh 169 dibagi 2 yaitu 84,5. Nah, begitu seterusnya sampai dengan interval kelas ke-7. Nah, untuk kolom yang terakhir yaitu fx. Fx di sini artinya adalah f kali x. Nah, misal untuk interval kelas pertama jawabannya adalah 169. Di sini diperoleh berarti F1 dikali dengan X1. Untuk F1-nya adalah 2, X1. X1-nya kan berarti titik tengahnya ini. Berarti 84,5 sama dengan 169. Nah, begitu seterusnya sampai dengan interval kelas yang terakhir. Kemudian kita total sehingga diperoleh 5737. Selanjutnya, setelah
kita memperoleh semua data-data pada tabel kerja, tinggal kita mencari nilai dari min, median, maupun modus dari data bergolong. Untuk yang pertama terkait dengan min. Nah, untuk rumus dari min itu adalah sigma XIFI dibagi sigma FI. Nah, pada tabel kerja tadi sudah diketahui bahwasannya untuk total dari FIXI itu adalah 5737. Kemudian untuk sigma FI-nya adalah 50. Sehingga totalnya atau hasilnya adalah 114,74. Jadi dari sini kan jelas ya, dengan adanya tabel kerja itu lebih memudahkan kita dalam mengerjakan perhitungan dari min, median, dan modus ini. Nah, nanti kalau misalkan tidak menggunakan tabel kerja, saya rasa untuk perhitungan ini cukup panjang. Nah, untuk lebih memudahkan, maka sangat disarankan mahasiswa untuk menentukan tabel kerjanya terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk median. Karena N-nya itu adalah 50, maka jelas untuk mediannya terletak pada urutan data ke-25 dan data ke-26, yaitu pada interval kelas 110 sampai 119. Bisa dilihat pada tabel kerja sebelumnya ya. Sehingga untuk rumusnya yaitu ME sama dengan B. B itu adalah tepi bawah kelas median. Karena batas bawahnya itu adalah 110, maka tepi bawahnya adalah 110 dikurangi 0,5 sehingga diperoleh 109,5. Selanjutnya untuk P. P itu adalah panjang interval kelas. Nah, untuk panjang interval kelas di sini cara mencarinya adalah batas bawah kelas sesudahnya dikurangi batas bawah kelas sebelumnya, atau batas atas kelas sesudahnya dikurangi dikurangi batas atas kelas sebelumnya. Jadi misalkan dari sini untuk interval kelas mediannya itu kan 110 sampai 119. Berarti untuk interval kelas yang sebelumnya di sini jelas 100 sampai 109. Untuk kelas sesudahnya berarti 120 sampai 129. Nah, dari sini untuk memperoleh nilai 10 panjang kelas dapat dilakukan dengan cara 110 dikurangi 100, hasilnya 10, atau 120 dikurangi 110, hasilnya juga sama 10, atau menggunakan yang batas atasnya 119 dikurangi 109, 10 juga kan? Atau 129 dikurangi 119, hasilnya juga sama, 10, seperti itu. Kemudian dikali 1/2 kali N. N itu adalah total dari datanya, yaitu 50. Dikurangi F. F itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi frekuensi pada interval 100 sampai dengan 109 ini frekuensi kumulatifnya ada 18. Bisa mahasiswa lihat pada slide sebelumnya ya. Kemudian untuk FM itu adalah frekuensi pada kelas median. Jadi frekuensi pada kelas median dari 110 sampai 119 ini frekuensinya ada 14. Setelah itu tinggal dikomputasi atau dihitung sehingga hasilnya adalah 114,5. Nah, selanjutnya untuk modus. Nah, modus terletak pada interval kelas 110 sampai dengan 119. Hal ini dapat dilihat dari frekuensi terbanyaknya adalah 14 dan ada pada kelas interval 110 sampai 119. Sehingga untuk rumusnya modus sama dengan B. B itu adalah tepi bawah kelas modus. Caranya sama ya, berarti 110 dikurangi 0,5 sehingga 109,5. Ditambah panjang dari interval kelas tadi, caranya sama dengan median tadi sehingga diperoleh 10. Kemudian untuk D1, jadi D1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya.
frekuensi kelas sebelumnya. Kalau D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Jadi 4 ini diperoleh dari 14 dikurangi 10. Kemudian 5 itu diperoleh dari 14 dikurangi dengan 9. Nah, untuk 10 ini kan berarti frekuensi dari kelas sebelumnya. Berarti frekuensi dari 100, ini adalah frekuensi kelas interval 100 sampai dengan 109. Kalau yang 9 ini adalah frekuensi dari kelas 120 sampai 129. Seperti itu ya. Sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 113,9. Nah, selanjutnya setelah mahasiswa memahami terkait dengan min, median, modus, baik data bergolong maupun data tunggal, sekaligus tadi juga sudah memahami terkait dengan contoh soal. Nah, sekarang di sini terdapat soal latihan atau latihan soal yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa untuk menambah pemahaman terkait materi pada pertemuan hari ini. Nah, di sini tampak jelas terdapat tabel frekuensi kumulatif yang terdiri dari 42 siswa, di mana dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibagi menjadi 7 kelas. Dengan frekuensi terbanyak itu adalah 9 pada interval 80 sampai dengan 89. Nah, setelah kita memahami dari data ini, maka untuk menentukan min, median maupun modus data bergolongnya, maka kita harus mencari atau menentukan tabel kerjanya dulu. Nah, dari tabel kerja itu setelah diperoleh semuanya, tinggal kita substitusi data-data yang kita peroleh dari tabel kerja ke rumus min, median, modus dari data bergolong. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.